Jadi gimana, kita teruskan atau cukup gitu aja lah menyampaikan alasan? Allah musta'an. Baik, kita sampai pada bab yang ke-35 dari kitabul wudu, hadis yang ke-181. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babur rajulu yuwaddi'u sahibahu. Bab tentang seorang laki-laki, maksudnya seseorang walaupun perempuan. Kita kalau sudah sebut laki-laki, perempuan ikut ya. Kalau sebut perempuan, laki-laki belum tentu boleh ikut. Makanya selalu kalimat-kalimat itu dalam bahasa apapun asal muasalnya muzakkar. Bab seseorang mewudukkan saudaranya atau mewudukkan temannya. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tanpa menyebutkan keputusan hukumnya, karena memang masalah ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh ulama tentang hukum mewudukkan orang lain. Tapi yang masih hidup ya, kalau yang sudah mati tidak ada lagi. Kalau sudah mati memang ini yang masih hidup boleh atau tidak. Nah, di sini beliau meriwayatkan qala rahimahullah haddatsani Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Muhammad ibn Salam Al-Bikandi As-Sulami. Qala akhbarana Yazid ibn Harun. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Yazid ibn Harun, itu Yazid ibn Harun Al-Wasiti. Yazid bin Harun Al-Wasiti sangat dikenal dengan termasuknya berpegang teguhnya pada sunnah Nabi SAW dan keras terhadap ahli non sunnah. Ya, kan kalau dia teguh dengan sunnah berarti keras kepada non sunnah. Jadi kalau sudah ada yang sekarang keras terhadap non sunnah, itu juga para ulama dulu dari kalangan as-salaf memang mereka sudah biasa, sebagian keras, sebagian lembut, sebagian pertengahan. Jadi jangan dipaksa-paksa. Ya saya tidak keras, jangan dipaksa keras. Yang keras lunak-lunakkan dikit. Nah, itu aja. Kalau yang lunak-lunak jangan disuruh keras-keras. Nah, ya kalau yang lunak disuruh keras nanti pecah deh. Nah, jadi ada yang salb terhadap ahli non sunnah, berarti Yazid ibn Harun Al-Wasiti ini. Jadi teguh kokoh sunnahnya dan keras terhadap ahli non sunnah. Ini Ustaz kurang keras juga nampaknya. Bilang aja lah bid'ah Ustaz ini, biar terasa kerasnya, biar terasa keras. Allah musta'an. Memang antara sunnah dengan bid'ah kan ibarat air dengan gula, serasi ini. Hah? Iya nak. Bid'ah dengan sunnah ibarat air dengan gula. Bila dikacau manis. Makanya dikacau-kacau aja. Iya. Hah? Enggak. Seperti apa? Minyak dengan api. Iya kan? Bila bertemu menyala. Betul? Minyak dengan api. Hah? Pas ketemunya itu minyak sama api. Allah musta'an. Ibarat air dengan minyak. Subhanallah. Taib. An Yahya dari Yahya. Yahya ini siapa nih? Yahya bin Ma'ali ya? Tidak mungkin lah. Nam Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, tabi'i juga. An Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah juga tabi'i. Beliau ini dikenal dengan keahliannya di bidang sirah Nabi dan maghazi.
An Quraib Maula Ibn Abbas, dari Quraib Maula Ibn Abbas, yaitu ya murid dan juga hamba, antara hamba saya Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Usamah bin Zaid, dari Usamah ibn Zaid ibn Haritha, dia dan ayahnya adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dicintai dan dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya dulu disebut dengan Zaid bin Muhammad karena anak angkat Nabi dulu, tapi lalu datang ayat yang membatalkan adopsi anak, yang tidak boleh disebutkan anak yang bukan anak kita kepada kita. Taib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafah, ketika beliau meninggalkan Arafah. Kapan itu? Waktu haji. Haji apa? Haji wada. Nah, Nabi berapa kali haji? Satu aja ya? Masya Allah. Sebagian mengatakan tak boleh haji berulang-ulang karena Nabi hanya satu. Enggak, bukan. Yang benar adalah haji boleh berulang-ulang. Tetapi kalau seandainya ada yang perlu daripada itu dan wajib, seperti membantu orang yang tidak bisa makan, tidak bisa hidup, maka seperti Abdullah Mubarak, dia mendahulukan itu daripada haji yang sunat. Tapi bukan larangan untuk haji berulang-ulang. Taib, lamma afadha min Arafah, ketika beliau afadha, bertolak, meninggalkan Arafah, adalah ila Syi'bi, beliau menuju ke arah Asy-Syi'b, artinya apa namanya, menyimpang ke Asy-Syi'b. Harusnya dia kan menuju Muzdalifah lurus, tapi sekarang dia menyimpang Asy-Syi'bu. Asy-Syi'bu dalam bahasa Arab adalah tariqun baina jabalaini, tariqun baina jabalaini, yaitu jalan yang terletak di antara dua bukit atau dua gunung. Itu namanya Asy-Syi'bu. Makanya dikenal dalam tamsilnya orang Arab, ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Ahli Makkah itu lebih hafal jalan-jalannya. Maksud jalan yang ada di atas, yang di antara gunung-gunung itu. Kan banyak gunung sejauh, ya. Makanya kalau ahli Makkah lebih hafal. Kalau kita tidak hafal kita, karena mirip-mirip aja semuanya. Rupanya naik ke jalan ini jauh kita diantarkannya, baik naik mobil maupun jalan kaki. Maka hati-hati betul, karena sama-sama tulisannya nafaq, tunnel atau apa namanya, terowongan. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqada hajatahu, dia naik ke atas jalan tadi, dan di situ dicari tempat yang tersembunyi dan buang hajat di situ. Ini juga menunjukkan bahwa buang hajat harus mencari tempat yang tidak terlihat, dan juga boleh di atas tempat yang kering. Ya, tidak mesti di tempat yang berair. Nah, kalau kita kan alhamdulillah ada Sungai Kampar dulu kan. Jadi toilet terpanjang se-Indonesia. Ya kan Sungai Kampar kan sungai terpanjang se-Indonesia. Terpanjang, bukan terluas dan bukan juga terdalam, panjang. Nah, bagi boleh buang hajat di atas tempat yang kering. Faqada hajatahu, lalu dia qada hajat di situ. Qala Usamah bin Zaid, berkata Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa an abihi, faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda. Lalu saya yang menjauhkan airnya, menuangkan air kepadanya. Saya yang menuangkan air, menuangkan apa namanya? Menyiramkan
air ke Nabi SAW wa yatawadda, ketika dia berwudu. Jadi bukan ketika ceboknya, tidak, tapi setelah dia selesai hajatnya lalu beliau berwudu. Nah, Usamah ibn Zaid lah yang membantu Nabi SAW berwudu. Faqultu ya Rasulullah atusalli, ya Rasulullah engkau ingin salat sekarang? Faqala al-musalla amamak, tempat salat bukan di sini, di sana, di depan. Maksudnya di mana? Potong haji lah lupa. Hanya jemaah Indonesia tidak tertib bonus ya. Salat di Arafah salat maghrib. Di Arafah salat maghrib tang. Iya kan? Aku je lah. Asalnya jadi Solo. Nah. Jadi selesai salat, selesai wudu, tentu Usama mengira Nabi akan salat. Apa sebab? Apa sebab dia mengira salat? Sebab orang meninggalkan Arafah setelah terbenam. Terbenam apa? Terbenam apa? Terbenam matahari, gitu aja kok payah jawabnya. Tak mungkin lah terbenam kapal lah, terbenam matahari. Jadi meninggalkan Arafah setelah terbenam matahari. Kalau ada terbenam matahari masuk salat apa? Maghrib. Berarti ketika Nabi dilihatnya Nabi berwudu, tentu dia katakan, engkau ingin salat ya Rasulullah. Jelas? Lalu Nabi menjawab, al-musalla amamak, kita salat nanti di depan. Maksudnya di mana? Di Muzdalifah. Jadi salat kan pada asalnya didahulukan, disegerakan. Tapi ada salat kadang-kadang diutamakan, dilambatkan, ditakhir. Makanya Nabi katakan, bahkan di jalan itu kan banyak yang mengatakan, yang bertanya ke Rasulullah atau mengingatkan Nabi, dikiranya Nabi SAW lupa. As-salat ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Sama jemaah kita, waktu kalau ada jemaah yang kita bimbing, Ustaz, salat kapan Ustaz? Ini waktu nak habis katanya kan. Nah, kita bilang salat di Muzdalifah. Itu biasa itu. Jadi mereka khawatir salat maghrib habis. Mereka lupa bahwa salat di jamak takhir. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi salat zuhur dan asar jamak takdim, sedangkan salat maghrib dan isya jamak takhir, yaitu di Muzdalifah. Jadi sebenarnya jemaah haji itu sampai di Muzdalifah disibukkan oleh salat maghrib dan isya, bukan cari batu untuk lontar jumrah. Nah, kalau kita kan identiknya Muzdalifah itu untuk cari batu, padahal Muzdalifah itu untuk mabit sampai subuh. Pai lolok kau kan? Pai lolok. Nah, tidak ada amalan malam itu kecuali setelah salat maghrib dan isya berjamaah, kemudian dijamak dan diqasar. Setelah itu disunnahkan langsung istirahat tidur. Nah, cuma kalau kini kan mampak ya istirahat sih. Bawa nak guling lah tepalo kaki wangi gitu masalahnya. Saking ramainya orang. Tak ada tempat yang kosong Ustaz. Tak ada tempat yang kosong. Tak ada tempat yang kosong. Jadi kan untuk tempat lolok yang kosong, tempat muahayu kosong tak ada. WC sebanyak itu, Masya Allah. Contoh kalau umroh kan nampak tuh, WC sebanyak itu je ya. Hari itu sedikit rasanya toiletnya. Orang antri sepintu tu kadang sampai 50 orang satu pintu antri. Kalau sempat 3 menit per orang, 3 menit per orang kali 50, 150 menit. 2 jam setengah. Hanya saya pernah dengan saudara saya dari Malaysia haji, dia kan dengan kami. Jadi pilih Pak sosok muayu kan, tengok WC
semuanya anti panjang. Ndak ada sekene uang kan, kalau gini ndak ada sekene dengan. Coba tengok kati gunung tadi. Oh, po di gunung penuh sodo, ndak ada sampai. Uang buang ayu ju situ di atir. Air turun ke bawah lihat. Ndak ada jalan lagi. Turun lagi ke bawah, pas sedang turun mencari WC toilet lagi, nampak orang jual makanan, jual nasi kan. Makanlah kita dulu kan. Habisnya makan dulu. Jadi bercampur, lapar, capek, buang hajat gitu. Hajat masuk, hajat keluar. Akhirnya makan dulu, baru ambil antrian lagi di toilet tadi. Pas sampai antrian kita masuk, hati pula air, habis air dalam. Untuk bawa aqua. Kaum muslimin, aqua pula ya, air botol maksudnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah di sini hadis Nabi alaihissalam sebutkan kepada Usama bahwa solat kita di depan. As-salat al-musalla al-amam. Nah hadis ini di sini kaitannya dengan bab ini, bab ar-rajul yuwaddi'u sahibahu. Nabi SAW ketika berwudu dibantu oleh Usama ibn Zaid, dibantu oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Nah hadis ini kalau untuk membantu menyiramkan airnya sahih, inilah khilaf. Tapi sebagian ulama menjadikannya dia sebagai dalil untuk mewudukan orang yang masih hidup. Kita yang mewudukan dia. Nah, gimana tuh? Maka Imam Al-Bukhari membuat judul Babu ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu, mewudukan saudaranya. Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh berdasarkan hadis ini, tapi dibantah oleh ulama lain seperti Imam An-Nawawi dan sebelumnya Al-Qadhiyah. Dalil hadis ini tidak menunjukkan itu. Sebab Usama tidak mewudukan Nabi, tapi Usama membantu menuangkan atau menyiramkan air ke anggota wuduk Nabi. Nabi yang berwuduk. Karena wuduk itu kan tidak hanya sekedar disiram kan? Tidak hanya sekedar disiram. Yang kedua, ini amalan perlu niat. Amalan perlu niat. Amalan yang perlu niat dan orangnya masih bisa untuk melakukannya, maka tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Jelas? Nah, lalu orang yang sakit, orang yang apa? Mereka tidak mampu untuk melakukan sendiri, maka diwudukkan, apalagi orang mati. Dan tidak berlaku qiyas di sini. Tidak berlaku qiyas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kecuali nanti seseorang yang tidak bisa berwuduk seperti dirantai tangan begini ke atas, kaki begini ke bawah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah dia mau sholat, tentu dia perlu wuduk. Boleh diwudukkan apa tidak? Ya boleh. Sebab apa? Dia tidak mampu melakukannya. Bahkan kalau tidak ada yang mewudukkannya, dia tayamum juga tidak bisa kan? Maka dia sholat dalam keadaan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas? Tapi kalau untuk mewudukkan orang dengan dalil hadis ini juga tidak sharih, sehingga Imam Al-Bukhari menyebutkan judul dengan tergantung, tidak memutuskannya, bahwa di situ ada khilaf di antara para ulama. Wallahu taala alam. Masuk waktu? Hah? Masuk waktu? Tidak ada jawaban, tahu itu ya? Oh sudah ya, silakan azan dulu.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi masalah boleh minta tolong kepada orang lain untuk membantu berwudu. Imam Al-Bukhari seolah-olah mengkiaskan bantuan menuangkan air dengan bantuan mewudukan. Tapi dijawab oleh Imam Al-Hajar rahimahullah, laisa bizahir, ini tidak zahir, tidak kuat. Sebab apa? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa al-isti'anah, minta tolong kepada orang dalam berwudu, itu terbagi kepada 3. Yang pertama, ihdharul ma', yaitu minta tolong kepada orang lain mendatangkan air. Yang seperti ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini asalnya boleh, la karahiyata fihi, tidak ada makruhnya. Artinya bisa saja orang atau kita minta tolong kepada seseorang untuk mendatangkan air, seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas ketika Nabi SAW berwudu di malam hari. Ibn Abbas mendatangkan air, dan juga hadis Usama ini. Kemudian hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dia mendatangkan air untuk Nabi berwudu. Demikian hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang akan disebutkan oleh al-muallif, oleh Imam Al-Bukhari di hadis yang kedua nanti. Taib, yang kedua adalah minta tolong. Nah, yang kedua adalah minta tolong orang yang lain itu langsung membasuhkan wudu kita. Dia yang mewudukan kita. Ini hukumnya makruh kecuali ada hajat, seperti orang sakit tadi dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang membantu itu hanya menyiramkan air kepada anggota wudu kita. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan ini yang menjadi
Ini yang disebutkan dalam hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala yang dimana dikiaskan kepadanya mewudukkan orang lain dengan membasuh langsung. Tapi seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, dalalahnya tidak jelas ke situ. Yang kedua, hadis Usama tadi dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, karena haji kan musafir dia. Sedangkan yang dijadikan atau hukum yang kita bicarakan bukan dalam keadaan sedang musafir. Musafir ada hajat untuk itu. Oleh sebab itu wallahu ta'ala alam, hukum asalnya adalah isti'anah itu minta tolong kepada orang untuk diwudukan. Yang kedua, bahwa mengkiaskannya dengan bantuan menyiramkan air, dengan bantuan mengusapkan atau mewudukkan langsung, itu beda. Sebab apa? Menyiramkan itu hanya wasilah, hanya sekedar jalan. Sedangkan wudhu itu adalah maqasid, maksudnya yang dituju dalam ibadah itu ya wudhu tadi. Sedangkan nyiram hanyalah sekedar cara atau sekedar alat atau sarana. Tidakkah kita lihat orang wudhu misalnya bisa dengan dari ember, dia sendiri yang mengambil airnya. Yaqtarif. Ada orang berwudu dengan melalui keran air. Jadi dia tinggal melewatkan tangannya di air itu dengan mengusapnya di situ. Atau ada orang yang wudu di sungai. Ada wudu di sungai kan? Kenapa cara? Ambil ember lo wudu? Nah, langsungnya bismillah. Nah, kemudian kita masukkan air ke dalam sungai dengan digosok tadi. Nah, bahkan dibahas juga oleh para ulama. Orang sedang berwudu di tepi sungai, tiba-tiba terjatuh, kaki lo basuh tadi, lasa tolun. Lasa tolun. Belum katanya, sebab khususnya di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa anggota wudu itu wajib digosok dengan tangan. Wajib digosok dengan tangan, baik muka. Artinya andainya ada misalnya tuntun punya shower lalu disemprotkan ke muka 3 kali, itu tidak cukup, harus diusap dengan kedua tangan. Demikian juga basuh tangan kanan, tangan kiri, tidak cukup dengan pakai pistol air misalnya, tidak, harus diusapkan. Atau sekarang kan di pesawat kan ada disiapkan air wudhu dari botolnya dengan disemprotkan. Itu jangan semprot gini sudah wudhu, bukan, harus semprotkan ke tangan, habis itu baru kita kumur-kumur masuk air ke hidung. Tapi jangan pohon, boleh lah dibuat seperti itu supaya jangan tumpah itu lah, sedikit aja. Nah, demikian juga ketika membasuh kaki atau mengusap di atas kaos atau sepatu kita. Jadi menjadikannya sama antara mewudukkan dengan membantu menyiramkan, itu menyamakan dua hal yang berbeda. Qiyasan ma'al fariq. Oleh sebab itu, maka tetaplah orang yang bisa berwuduk sendiri tidak boleh diwudukkan oleh yang lain. Sebagian menyebutnya makruh, tapi di sini makruhnya makruh tahrim. Karena apa? Ini memerlukan, karena dia sanggup untuk melakukannya sendiri, dan dia punya kewajiban juga untuk menyimbahkan air atau menyiramkan air ke tempat ininya. Wallahu taala alam. Qala hadatsana Amru ibn Ali, telah menceritakan kepada kami Amru ibn Ali, yaitu Amru ibn Ali al-Fallas an-Naqid al-Basri. Qala hadatsana Abdul Wahhab, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi. Qala sami'tu Yahya ibn Sa'id, saya mendengar Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala, berkata akhbarani Sa'ad ibn Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Sa'ad ibn Ibrahim, itu Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, anna Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, bahwa Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im ibn Adi akhbarahu, menceritakan kepadanya atau mengabarkan kepadanya, anna sami'a Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah, dia mendengar Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi
Yuhadithu anil Mughirah bin Syu'bah, menceritakan dari bapaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, bahwa dia pernah musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu zahaba li hajatin lahu, bahwa Nabi pergi karena qada hajat, pergi mengqada hajatnya. Wa anna Mughirata, dan bahwasanya Mughirah ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawaddah, Mughirah lah yang menyiramkan air ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi berwudu. Jadi Nabi mau ambil saran cuci tangan, dia yang siramkan. Nabi nak berkumur-kumur, dia yang siramkan air, dan seterusnya sampai selesai. Faghasala ya wajhahu wa yadayhi, Nabi membasuh mukanya dan dua tangannya. Wa masaha alal khuffaini, dan mengusap kedua sepatunya. Kenapa tidak sebutkan mengusapkan kepala dan mengusap kepala dengan mengusap telinga? Ini tidak perlu disebutkan lagi, karena dia menyebutkan membasuh kemudian mengusap al-khuffain. Barang yang sudah jelas tidak perlu jelaskan lagi. Itulah maksudnya, bahwa wudhu mesti ada mengusap kepala. Tapi kenapa dia sebutkan membasuh muka dan tangan? Untuk membedakannya dengan kaki yang tidak dibasuh. Jelas? Jelasnya, dia sabuin deh muka basuh, tangan basuh, palo mandin. Enggak. Iya kan? Tetap diusap, iya kan? Telinga, telinga dibasuh, diusap. Siapa yang bela pakai keran kamu? Jadi telinga itu haknya diusap, bukan dibasuh. Dan ini juga menguatkan dalil bahwasanya tidak perlu memakai air yang baru. Sebab hadis tentang Nabi mengusap atau membasuh telinganya dengan air yang baru, hadisnya dhaif. Dan hadis ini menunjukkan pula bahwa telinga haknya juga disusap. Nah, Allah ya Rabbi, sepaket dengan kepala. Dikuatkan dengan hadis yang juga diperselisihkan, al-uzunani minar ra'si, telinga bagian dari kepala. Kalau kepala diusap berarti telinga diusap pula. Ditambah hadis ini yang sahih dan hadis lainnya. Rajul, makanya nak sabunnya telinga leh, nyala jele usap. Apa disabuin kaki, muka je tangan, sedangkan kaki disabuin juga, yang telinga je apa disebut, sebab bang tu lah joleh. Dan kuda kurang joleh ikut. Kalau basuh muka, basuh apa, kaki kan harus basuh juga gitu kan? Ya, kalau sabun aja diusap aja kaki sepatu, terbayang pula orang berarti muka diusap juga. Anda, jadi perlu penjelasan. Jelas? Karena hukum asalnya muka, tangan, kaki dibasuh. Nah, ketika terjadi pembedaan, itu yang disabuin, yang lain anda joleh diusap, tidak perlu diterangkan lagi. Jelas? Ya kalau joleh sudah udah. Alhamdulillah. Nah, hadis ini juga menguatkan hadis yang ada di dalam hadis sebelumnya, itu hadis Usama. Cuman kedua-duanya dalam keadaan musafir. Lalu dalam keadaan tidak musafir, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Ar-Rubai' binti Muawwidh, bahwa dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan uskubi. Nabi berwudu, lalu dia minta tolong ke Ar-Rubai' binti Muawwidh untuk menyiramkan air ke anggota wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih sharih, lebih terus terang bahasanya dibanding hadis Usama dan Al-Mughirah bin Syu'bah, yaitu di dalam keadaan tidak musafir. Artinya hajat itu bukan hanya hajat safar, hajat ketika di dalam keadaan tidak musafir pun boleh kita minta dibantu oleh orang lain untuk berwudu
Apalagi misalnya ada masanya kadang-kadang kan harus diminta tolong ya, ada minta tolong, misalnya kerannya tidak ada gantungannya, ya tak? Kalau kita pegang payah mengusap, pegang keran sebelah tangan tidak bisa ngusap tangan kiri, pegang tangan kiri tidak bisa ngusap tangan kanan, akhirnya minta tolong siramkan sama orang lain. Di saat dibutuhkan ini tidak ada makruhnya, tetapi kalau di dalam keadaan sanggup tidak ada keperluan maka hukumnya makruh. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Sekira cukup jelas dan terang. Kalau gitu kita siapkan untuk selepas ini pulang. Ada pertanyaan? Nah, itu kan saya sudah bilang terang sekali, berarti nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.